Oke, di sini aku mau ngejelasin yang lanjutan dari praktikum dari nomor 14. Jadi nomor 14 itu eh, tadi ngejalanin ini pertama update sama download Public Common nama PHP-nya sama download PHP 8.0 dan Nginx, lalu download komposernya juga sama nge-clone dari GitHub. Lalu kalau misalnya update dan komposer install di setiap workernya Luna Lovegood, Video Suite Wiki dan Cocang. Nah, di sini udah contohnya udah di download di ketiganya. Nah, habis itu eh, setelah itu ngejalanin ini copy env example dan jadi ketik env dan ubah env-nya jadi nah seperti ini, diubah di setiap worker DB connection MySQL hostnya 10.194.2, portnya 3306, database-nya DB kelompok D09 dan server kelompok D09, password D9, sama juga di Video Suite Pic dan Cocang. Lalu setelah itu ngejalanin ini MyGetFresh dan ngesit musik table seeder sama ini di salah satu aja. Aku ngejalaninnya di Luna Lovegood walaupun ada error ini, tapi tetap masih bisa jalan. Lalu di setiap worker key generate dan JWT secret ini di setiap worker di Video Suite dan Cocang. Di sini nanti contohnya gini, dia bakal key generate application key set successfully sama JWT secret bakal ngasih seperti ini jawabannya. Lalu kalau itu udah semua di ketiga workernya, maka ngejalanin script 14a.sh. Di sini semuanya mirip, cuma beda portnya aja. Di sini nge-echo server ini ke Nginx available.jar.com. Lalu di sini nge-port 8001 dan location dan nge-set root foldernya ke public di sini. Lalu dibuat simbolik linknya dan cuma bisa di read sama di start service PHP 8.0 dan Nginx di masing-masing worker. Ini sama juga, cuma beda portnya aja 8002 dan 8003. Ini sudah diubah. Coba kalau misalnya mau lihat uh, seperti ini sudah diganti. Ini contohnya di Luna Lovegood. Oke, itu saja nomor 14. Lalu untuk nomor 15 ini di Susan Bones. Susan Bones di sini scriptnya menginstal Apache 2 utils dan JQ, lalu nge-echo di root register JSON di sini seperti ini, masukkan username dan passwordnya ke pop09 di register JSON. Lalu di sini ngetes dengan komen ini 100 kali dan 10 kali 100 request dalam 10 request per second di root register JSON dan application JSON. Dengan ini aku nggak pilih salah satu workernya di sini ya, worker 8002. Kalau kita coba tes di Susan Bones, maka akan keluar seperti ini hasilnya. Di sini longest requestnya 1876 ya, seperti itu. Lalu yang soal 16 di sini nge-testing endpoint login sebanyak 100 request sama, cuma bedanya endpointnya login. Jadi sama seperti tadi. Di sini di sini tadi aku pakai di ngerootnya itu output register text, jadi disimpan di output register text. Dan di sini aku nyimpan di output login.txt. Dan di sini endpointnya login, yang ini endpointnya register. Nah, sama juga tempat testingnya uh, seperti ini. Di sini beda bentuknya, request serve-nya di sini 145, sedangkan tadi yang register 876 di sini. Nah, karena di sini ada
token melalui responsnya juga. Aku harusnya seperti ini, cuma entah kenapa. Sebentar. Sebenarnya ini aku untuk mengambil token, dia nge-parse error karena katanya register JSON-nya ada salah komen, tapi entah kenapa uh, ininya nggak bisa, kayak apa ya namanya, kan register JSON-nya ada salah lain, padahal register JSON-nya menurutku udah bener seperti ini. Cuma kata kalau aku ngejalanin waktu itu, dia bakal bilang bahwa ada salah sintaks atau parse error karena komennya di register JSON. Nanti akan dilanjut, ada tulisannya ini kan ada tes me-nya. Aku di sini ngebuat endpoint me-nya ini di salah satu worker, dia bakal ngetes semuanya. Nah, di sini aku ngebuat script, jadi kalau misalnya tidak ada register JSON, maka langsung echo file register JSON tidak ditemukan, login file di set dengan register JSON, output benchmarknya juga output teks tadi, dan response me-nya response me JSON. Nanti hasilnya yang ini. Untuk hasilnya, nah di sini komen untuk mengambil tokennya seperti ini, nge-curl dari salah satu loginnya setelah tes, nanti pakai JQ untuk ngambil token. Nah, nanti kalau uh, token yang nggak bisa gagal, nanti dia berarti salah di login filenya register JSON untuk ngeceknya. Nah, nanti baru ngetes lagi dengan 100 tes, dan setiap 10 request per second ya nanti keluar ininya, nanti di curl lagi, dan nanti ngeco pengujian selesai dan respons dari endpoint me. Nah, di sini uh, ini kan testme.sh nya. Nah, seperti ini. Sama yang seperti tadi, errornya harusnya yang buat yang nomor ini. Di sini entah kenapa ketika aku ngejalanin curl dengan ZQ, dia bilang parse error di invalid numeric literal at line 1 kolom 10, dan dia gagal ambil token, dan berarti root register JSON-nya itu harus benar, cuma entah kenapa harusnya ini udah benar menurutku. Jadi ya seperti ini untuk nomor 17. Di pengambilan tokennya nggak bisa, cuma kalau untuk ngetesnya seperti ini sudah bisa. Lalu nomor 18 ini ngaimplementasikan load balancer di Dementor, dan juga pakai proxy bind untuk mengaitkan tiga worker tersebut. Nah, di sini sebentar, di Dementor. Oke, selagi menunggu. Di sini di Dementornya kita update lalu download Nginx, lalu nge-echo ke size available Laravel load balancer di sini, dan bikin config-nya upstream Laravel. Di sini ini adalah port workernya si Video Sweetweek, Luna Lovegood, dan Cocang. Lalu di sini eleven name-nya adalah elevencloud@postdeno9.com. Proxy pass-nya di sini pakai Laravel ini. Lalu semuanya setelah di echo, dia bakal unlink yang default, lalu membuat simbolik link yang baru ke size enabled, lalu restart service Nginx. Nah, ya ini di Laravel Load Balancer membuat config-nya seperti ini aja.
Oke, di sini udah Nginx-nya keinstall. Kita ngecek coba misalnya ini di load balancer. Sini udah di echo. Ya, seperti ini, seperti tadi yang aku jelaskan. Lalu untuk nomor 19, di sini implementasikan PHP FM pada Luna Lovegood, VS dan Cocang, lalu kinerja naikkan PMX, PM Start Server, PM Expire Server, dan Expire Server sebanyak 3 percobaan. Di sini di workernya kita buka config-nya, lalu masukkan ini ke pertama, ini masing-masing. Jadi kita ke Luna Lovegood contoh, ini ketiga-tiganya, ketiga worker. Nah, seperti ini. Dan ini dimasukkan yang pertama. Lalu yang Julius Fitwick juga sama. Nah, lalu Cocang. Oke, ini ketiga workernya sudah. Lalu kita bisa coba tes config-nya, maksudnya tes perubahannya dengan ini, dan kita jalankan tesnya di Susan Bones. Ini endpoint register juga. Dan seperti ini bentuknya, ini 3407 longest request. Lalu kalau misalnya diubah lagi ke tes kedua config, ini dinaikkan, ini pertama 51112, sini 40 15 10 20. Lalu yang Cocang, sekarang ini udah berubah. Ini yang tes config pertama 3407. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini testingnya seperti ini. Langsung ke 4.4, langsung ke load balancernya. Jadi bukan yang port 8002. Ini ke Dementor. Dan ini perubahannya jadi 3162 yang config kedua. Sama juga dengan config ketiga, hanya ini dinaikkan ke 75, ke 35, ke 1560 yang sebelumnya 40, 15, 20. Nanti hasilnya akan berubah juga sama seperti ini, 341. Ini nanti bakal naik lagi longest request. Lalu yang soal terakhir, soal 20, di sini diimplementasikan listcount pada Dementor. Lalu ya, ini atas lagi 1 second, cuma bedanya pakai listcount ini aja.
kita ke Dementor. Nah, nice. Oke, ya di bahasa cuma in, bahasanya nggak jelas kan. Ya, nano bahasa cuma echo upstream Laravel ini aja dan ngasih perubahan list connection. Dan ya itu aja sih yang berubahnya, dan habis itu nge-restart Nginx. Lalu setelah itu kita coba, karena ini udah pakai list connection, kita coba lagi di Susan Bones. Ini masih pakai config kedua tapi ini config kedua tanpa load balancer, dan kita coba tes lagi dengan config kedua tapi dengan load balancer yang udah di Dementor. Nah, ini dia contohnya. Ya, dia akan berubah seperti ini juga berubahnya. Oke, itu aja untuk nomor 20 soalnya. Sekarang aku bakal ngedemoin mencoba challenge dari challenge 3. Oke, challenge 3 itu soalnya adalah nomor 1, konfigurasi agar klien Lockdown dan Alabasta mendapat IP dari DHCP server. Ini selain di satu ini tentu saja di subnet dulu DHCP servernya. Ini makanya yang di modul ya. DHCP. Seharusnya ya menambah ini aja, cuma beda konfigurasi. Ini kan di karena dia soalnya ke Lockdown dan Alabasta, dia di ETH1, dia pasti domain name servernya juga jenis lobby 2.3. Kita tunggu update dulu dari Stalis.
Oke, tadi ya berarti ini tinggal nambahin subnetnya aja di apa dhcpd.conf itu. Oh, nggak ada ternyata. Tapi ini yang diminta kan Lockdown dan Alabasta. Berarti ya ubah yang ini. Dia makainya sama juga. Aku samain dengan yang bawah. Tik 255. Oke, ini harusnya udah memberikan IP ke apa namanya Alabasta client dan Lockdown. Lalu soal nomor 2 itu tambahkan konfigurasi agar Alabasta selalu mendapat IP 1.2. Oh, ini berarti membuat fixed address. Di sini caranya ya buka IPA dulu dan ngecek yang mana. Ini dia. Ini IPA untuk ETH0. Kita ketik dulu di sini. D9 4D 10. Oke, lalu habis itu sini kita buka interface. Oke, yang ini. Nah, ini kita tambahin HW address. Tulisannya D double D. Error. Lalu kita masukkan yang ini. Oke. Lalu di DHCP server kita buka lagi ini dan kita buat hostnya Alabasta. Ini kita kasih hardware Ethernet IP tadi. Lalu fix address-nya 1. Ya, jangan lupa titik koma. Oke, ini
Yap. Oke. Seharusnya udah sih. Yuk. Oke, di sini udah sama. 192.168 harusnya udah dikasih IP DHCP dari fix addressnya ini 192.168.120. Tapi kalau range-nya ini kan 1.10 ya. Ini kalau nggak salah, seingatku kan nggak bisa ya range tanpa ini. Kita tambahin 20 sini. Oke. Selesai. Nomor 3. Konfigurasi agar klien Alabasta mengakses Cipanggu melalui Desrosa. Nah ini Desrosa load balancer. Desrosanya mendownload dulu. Selamat tes tadi. Ada nih ya. Teman-teman nggak ada IP-nya. Cuma ya ini udah masih sesuai dengan ethernya. Berarti ya sesuai, berarti udah di fix harusnya. Udah. Oke, resource-nya udah. Di sini saya buka komen load balancer-nya. Itu default ya. Ini harusnya di default. Nah, bentar. Nggak ada. Jadi, oh ya, hanya default di sini. Nah, karena soal nomor 3-nya itu mengakses agar klien Alabasta mengakses Cipanggu melalui Desrosa. Di sini Cipanggu itu buat server ya. Nah, ini kita ganti location-nya. Maksudnya dengan seperti ini. Cuma nah,
Ini HTTP-nya kita ganti jadi IP-nya si Jipanggu. Jipanggu? Ya, Jipanggu. Dia 192.168.2.5. Ya, tinggal copy aja di sini. Oke, harusnya udah Jipanggu udah melalui Desros. Bisa mengakses Jipanggu melalui Desros pakai proxy pass. Oke, soal nomor 4. Saraga Desrosa hanya dapat diakses oleh klien Alabasta. Di sini klien Alabasta harusnya di sini ya kalau salah. Ini kita di dalam location kita allow Alabasta. Oh iya, ini punya Alabasta tadi 1.20 ya. Mana hilang. Let's allow ini dan ini bukan mana ya, ceknya configure apa sih tadi 192 ini ya IP-nya. Iya kan Alabasta. Nah ini IP-nya Alabasta, allow si Alabasta aja sama deny all. Oke, udah. Habis itu ya itu aja sih challenge 3. Jadi nomor 1 ini kasih subnet di Westalis. Lalu nomor 2 agar selalu mendapat IP ya kita kasih fix address di Westalis, konfigurasi ke klien sama Desprosa pakai proxy pass ke IP-nya Jipanggu. Keempat, agar desosanya dapat diakses, ini cuma allow IP Alabasta dan deny all. Oke, sekian dari saya, terima kasih.